Halo, buat yang baru di channel ini, nama saya Hendra Wijaya, saya dari Indonesia. Saya sekarang tinggal di Amerika, di state Colorado, ibu kotanya Denver namanya ya. Saya di sini udah lebih dari 10 tahun. Nah, video hari ini tuh saya mau bikin. Jadi begini, saya ini konsultan IT. Kerjaan saya sebenarnya banyak menuntut untuk traveling. Cuma COVID changes everything gitu loh. Kebetulan project kali ini project baru, ini ada ya harus pergi ke customer ya. Nah, saya harus terbang tuh ke Nashville namanya, kota Nashville, state-nya Tennessee. Nah, jadi ini saya mau kasih informasi gitu loh. Pengen tahu kan? Bahasa Indonesia kepo istilahnya ya. So, gimana sih kalau orang sini traveling gitu loh? Apa aja benefit yang didapat, fasilitasnya, prosesnya gimana, dan seterusnya. Jadi, saya akan bagi ya. Ini saya lagi perjalanan menuju airport. Terus sekarang ini tanggal 11 September. Nah, di Amerika format tanggal itu selalu bulan dulu, jadi 9, 11. Makanya kenapa di sini dibilangnya 9/11. Bedakan dengan 911. Kalau 911 untuk emergency services, kalau 9/11 ya kejadian ini yang pada saat WTC dihajar sama dua kapal ya. Itu kan heboh dunia tuh ya. So, step pertama of course, booking dulu. Gimana sih caranya? Yuk kita lihat. Nah, ini jadi portal yang dipakai untuk book travel. Kita pakai SAP Concur. Nggak tahu ya di Indonesia ini dipakai atau enggak ya. Mungkin sekarang udah. Zaman dulu di Indonesia lagi travel itu ya kita harus lewat travel agent. Kita punya orang Viator kalau nggak salah di kantor. Jadi dia khusus bagian reservasi untuk booking-booking segala macam. So anyway, trip kali ini saya ke Nashville di Tennessee. Ada project di sana. Jadi kita bisa book di sini nih ya. Misalnya dari Denver, I'm from Denver, and then kita mau ke Nashville, masukin airportnya, terus udah gitu berangkat tanggal 11 September. Nah, di sini travel itu, nah sambil ini ya saya jelasin ya. Jadi pada saat saya di Indonesia, dulu travel itu kalau pergi ke customer ya, karena customer saya itu banyak kan mining company, perusahaan tambang, hutan bener-bener. Walaupun ada infrastruktur, ada fasilitas. Satu trip itu bisa 3 minggu bahkan 4 minggu. Jadi nggak ada ceritanya itu 1 minggu. Maksudnya misalnya gini, project kan panjang ya. Misalnya project 2 tahun gitu ya. Nggak berarti kita taruh 2 tahun di sana. Ada beberapa kasus memang konsultan itu ditaruh di sana lama gitu loh. Tapi untuk project saya selama di Indonesia tuh kita pulang pergi. Tapi satu trip itu bisa 3 sampai 4 minggu. So we gonna spend weekend ya di sana gitu loh. Nggak ada keharusan kerja karena nggak ada kesibukan juga. Akhirnya kita enaknya kerja juga. Nah, di Amerika itu beda. Jadi di sini orang travel itu weekly. Mau di mana tergantung ya, ini semua relatif ya. Cuma kalau saya lihat majority misalnya kita masih within USA, masih sekitar Amerika. Mau dari California sampai New York kayak pokoknya weekend balik. Terus ke Kanada juga sama. Tapi kita pernah ada project dulu di Hawaii, sama. Hawaii itu agak jauh kan, udah tengah ya di Pasifik ya. Jadi terbang itu dari California 5 atau 6 jam, saya lupa inget lah. Jadi ada certain people tuh mereka nggak mau bolak-balik gitu. Instead dia nego sama customernya, sama project manajernya. Gimana kalau kita stay di sana, misalnya minggu ini saya stay, tiketnya itu cost-nya dipakai untuk datengin misalnya istrinya. Hanya boleh satu orang. Jadi ini ada special condition yang bisa apply di sini. Cuma kalau kayak saya dari sini ke Nashville terbang paling 2 jam gitu ya. Itu saya lebih pilih balik sih. Jadi weekend we are going to spend time with our family. Nah, travel itu nggak harus kita berangkat yang namanya hari Minggu supaya Senin pagi bisa kerja atau Senin harus berangkat paling pagi supaya sampai ke customer itu nggak terlalu siang. Apalagi kalau kita terbangnya ke East Coast, itu kan selisihnya udah dari saya 2 jam ya. Jadi kalau misalnya flightnya aja udah 4 jam, mundur lagi 2 jam, sepagi-paginya berangkat sampai sana udah jam 2 jam 3 siang gitu loh. Kita nggak mungkin ke kantor. Jadi ini semua relatif. Cuma majority orang tuh travel hari Senin, pulang itu kalau nggak Kamis Jumat. Jadi dalam kasus ini saya pulang hari Jumat nih. Nah, morningnya pun itu sebenarnya nggak ada keharusan, saya bisa atur karena saya tahu tanggal 11 hari Senin ini kita nggak ada activity, jadi pure untuk traveling. Terus pulangnya tergantung project juga. Jadi di sini karena kita ini untuk kick off meeting ya untuk project baru, jadi sessionnya itu selesai like round noon gitu, makan siang. Habis itu ya bebas. Kita bisa pulang mau yang jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 5 terserah gitu loh. Tapi during project, selama project, kalau misalnya kita pilih pulang say hari Kamis atau hari Jumat,
Yang jam 12 itu kurang ajar namanya. Hari Senin datangnya siang, hari Kamis atau Jumat jam 10 udah ke airport lagi gitu. Jadi nggak kerja gitu. Ya, tergantung gitu. Kadang-kadang ada special case kita bisa begitu juga gitu. Intinya di sini fleksibel ya. Nah, kita bisa ambil rental car juga. Terus kita bisa ambil hotel juga. Nah, vendornya ini udah dipilih. Di sini perusahaan mobil rental car tuh banyak sekali ya. Ini saya santumin link rental car di Amerika tuh gila banget. Itu bisnis yang sangat besar. Memang mereka tuh kepukul banget pada saat COVID kemarin, tapi sekarang udah mulai backup lagi. Saya tuh biasa pakai Hertz dan karena saya travel banyak, saking banyaknya traveling, satu saya tuh ada namanya Presidential Suite. Jadi saya bisa booking mobil dengan harga say kelas Corolla sampai sana tuh selalu di-upgrade saya bisa ambil BMW for free, nggak nambah lagi. So, hotel pun sama, kita booking lewat sini, kita bisa tahu berdasarkan address atau apa radius berapa macam, misalnya containing Marriott gitu ya, tadi bisa cari ini. Oke, terus kita pilih dia cari ini semua ya persis kalau Anda lihat apa cari hotel kayak di Traveloka gitu-gitulah, mirip-mirip. Cuma ini portal untuk korporasi. Dan aturannya memang udah lama ya. Jadi kita kalau make reservation harus lewat sini. Kita nggak bisa say misalnya saya mau naik Sun Airlines ini, saya bisa pergi ke websitenya langsung tuh nggak boleh. Jadi harus lewat sini karena apa? Ini semua central location. Jadi kalau say misalnya di tempat tujuan saya itu ada apa musibah, ada apa bencana alam atau apa, itu sistem tahu. Oh, ada konsultan di kota ini, mereka bisa tahu. Kalau saya booking terpisah kan mereka nggak tahu kan. Itu ke satu. Alasan kedua untuk apa accounting. Jadi kita harus pakai kartu kredit dari kantor kayak gini di atas. Nah, kartu kredit ini itu yang terbitin kantor, tapi ada nama saya. Yang tanggung jawab saya. Jadi kalau misalnya saya nggak bayar atau telat bayar karena for whatever reason, itu akan kena saya punya namanya credit score. Jadi itu ada topik lain lagi nanti ya. Nah, ini tuh makanya kita harus apa on time untuk proses ini semua. Jadi setiap kali habis travel kita sebisa mungkin submit secepat mungkin karena setiap Jumat itu bagian accounting akan proses untuk payment supaya jangan sampai telat di kitanya. Karena cut off-nya kan beda-beda. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada pilihan airlines-nya banyak, ada United, ada Southwest, ini nggak pernah dengar, JetBlue saya pernah dengar, di sini yang besar nih United, Southwest juga besar. Nah kita bisa lihat nih harganya macam-macam kan. Jadi kalau mau yang murah banget, ambil 2 stop, misalnya saya pilih yang ini nih ya. Jadi dari Denver menuju ke Nashville itu, bentar kita lihat. Oh itu direct, nggak masalah. Pulangnya dari Nashville turun ke Oakland. Jadi ini ibaratnya dari Denpasar mau ke Surabaya tapi ke Jakarta dulu gitu loh. Ogah saya. Makanya kenapa murah. Muter-muter kan. Traveling time-nya bikin panjang. Terus yang ini 1 stop. Yang ini direct. Southwest lebih mahal, ini lebih murah. Nah sekarang questionnya, boleh nggak bos kita pesan yang ini gitu loh. Well kalau menurut saya sih ini semua kayak nggak ada bakunya ya. Kalau mau diaudit bisa sebenarnya. Kita bisa kasih reason. Oh, kenapa saya pilih Southwest misalnya nih ya? Oh, karena dia berangkat yang jam 8, saya sampai jam 11. Saya punya waktu lebih untuk do the preparation work or whatever the case might be supaya lebih efisien gitu loh. Terus kalau misalnya naik ini, kita lihat. Oh, yang ini nyampe jam setengah 2. Wah, nyampe apa udah kesorean, kita udah capek. Ya, alasan banyak lah ya. Intinya murah itu nggak selalu the best gitu loh. But kalau ini say $800, ini $300, saya pesen yang 800 itu mungkin bisa jadi pertanyaan. Tapi kalau alasannya kuat, selama project manager masih bisa terima, customer bisa terima, itu masih make sense gitu loh. Nah ini kan sekarang ini tanggal 30 Agustus. Tiket saya itu untuk 11 September. Jadi ini kurang dari sebulan ya. Relatif itu biasa tiket mahal, udah deket-deket terbang gini kan. Tapi menurut saya not too bad lah seginilah. So in this case, saya bukan mau hemat uang juga, ya selain hematin uang perusahaan, ya saya lebih pilih yang ini karena apa berangkatnya jam 10. Saya nggak butuh banyak waktu untuk prepare ini ono, jadi sampai sana setengah 2 masih oke. Lalu kita lihat lagi ya pulangnya, ini kan macam-macam nih. Ada yang dari sana jam 2. Bisa sih, kalau session selesai jam 12, saya nggak tahu dari kantor customer ke airport Nashville ini berapa jauh, tapi kan kita harus like 1 hour, 1 and 2 hours in advance sampai airport kan, jadi ini agak mepet. Saya pilih yang ini aja. Jadi kebetulan nih harganya mirip gitu kan. Dari sini jam 10, dari sana jam 5.
Karena sini sama Nashville kalau nggak salah selisihnya 1 jam. Nah, saya lupa either di sana Central atau Eastern, di saya Mountain Time, either selisih 1 atau 2 jam. Pokoknya nyampe di sini 7 jam 7.38. Well, not too bad, nggak terlalu malam lah. So saya pilih yang ini, cus. Jadi dia akan proses semua. Terus udah gitu, ya ini dia hit ini ya, apa airline punya portal nih, secure the booking gitu loh. Terus kita isi semuanya. Nah, mobil juga sama, dia otomatis tahu nanti mobil arrival kita jam berapa, dia otomatis book mobilnya. So reservation is done and then good to go. Nah, ini saya udah mendekat ke airport. Denver Airport itu airport terbesar di Amerika. Bukan dalam arti terminalnya ya, terminal sih ya cukup gede tapi biasa, masih banyak lebih besar, tapi in terms of area, di sini tuh areanya luas sekali, banyak tanah kosong. Nah, dari sini bisa kelihatan nih kalian ya, dan banyak konspirasi teori. Katanya di bawah sini itu ada bunker, tempat apa kalau ada sesuatu, semua politician, pemerintahan pada ngumpet sini ya. Kita nggak tahu lah itu, kalian Google aja Denver Airport Conspiracy Theory. So anyway, yang berikutnya, gimana caranya kita travel dari rumah menuju airport? Jadi di sini ada banyak cara. Yang nomor satu, kita bisa naik public transport. Mau naik bis boleh, tapi ngapain? Kantor bayarin, cari kerjaan aja naik bis kan, harus nunggu schedule, harus ke bus stop. Terus yang kedua naik Uber atau Lyft. Jadi di sini itu kayak di Indonesia apa ya, Gojek, Grab ya. Nah, di sini nomor satu tuh dulu Uber. Rasanya seingat saya di Indonesia pernah masuk, cuma sekarang udah nggak ada lagi kan. Udah nggak bisa lah ngelawan apa harga murahnya di Indo kan. Jadi sini dua itu yang paling besar. Atau berikutnya kayak saya ini bawa mobil sendiri. Nah, kalau saya bawa mobil sendiri, gimana hitungannya? Diganti nggak om bensinnya? Jadi itu ada standarnya dari Department of Labor kalau nggak salah, atau IRS mungkin. Jadi kayak apa dinas pajak ya. Dia tentuin per miles itu, di sini pakai miles ya, bukan pakai kilometer. Berapa dapatnya? Jadi ya pokoknya kita klaim gitu. Nanti ada jarak dari rumah ke airport berapa jaraknya. Nah itu ntar tinggal dikali miles sama dollar value-nya. Terus parkir gimana? Itu nanti diganti juga. Nah ini udah mulai nih masuk. Jadi terminal tuh di kanan, saya masuk ke namanya parking garage. Tuh kalau udah kecepatan kali nggak kelihatannya. Per hari $30. Ya kita nggak bisa rupiahin ya. Kalau dirupiahin ya memang gila-gilaan. Berapa itu? Kalian 15.000 aja. Sehari 450.000. Ini garage itu yang ada atapnya. Mobil nggak kejemur. Kalau mau yang murah, biasa kalau saya travel untuk jalan-jalan, kita nggak parkir di sini, kemahalan bro. Kalau kita pergi seminggu aja ya 3 juta parkir aja. Jangan sakit kepala dah. Jadi ini privilege yang kita dapat kalau kita travel. Kalau kita liburan, saya parkir itu di off-site airport parking, jadi di luar. Nah nanti ada shuttle yang bawa ke airport. Airportnya ini lagi direnovasi karena kapasitinya udah over. Jadi Denver Airport itu masuk mungkin 5 besar ya, bandara tersibuk di Amerika. Ini apa main terminalnya, jadi dia ada east ada west, cuma 2 tapi di bawah nyambungnya sama juga sih. Hari Senin selalu begitu, kayak kebun binatang. Oh ini sih mendingan ini, biasanya bejubel manusia. Ini apaan? TSA Pre. Jadi TSA itu adalah kepanjangannya Transportation Security Administration. Itu adanya sejak 9/11. Habis sebelum itu nggak ada. Saya sebelum itu nggak tahu Amerika kayak apa. Cuma dengar dari cerita orang itu, orang bisa yang nganter ya sampai ke gate ke pesawat. Oh sekarang boro-boro nggak bisa. Nah TSA Pre ini apa? Jadi kita harus enroll, itu bayar. Kita masuk ke apa security check itu yang lebih singkat. Jadi nggak perlu lepas ban pinggang, nggak perlu lepas sepatu, laptop nggak perlu keluarin dari tas. Terus prosesnya lebih cepat. Nah, apply-nya susah nggak? Sebenarnya nggak. Jadi kita masukin, mereka akan do a background check. Jadi di sini semua data connect ya, sampai ke FBI segala macam itu
data kita dicek, apakah pernah punya criminal record, apakah pernah terlibat dalam terorisme dan seterusnya. Orang banyak yang punya TSA Pre, tapi banyak juga yang enggak. Tergantung ya, kalau kayak saya itu travel setiap minggu, kita mual sih ngantri di yang biasa lama banget, karena certain airport tuh gila-gilaan antrinya panjang banget, karena Amerika ini orang sering sekali traveling untuk kerja terutama ya. Again, setelah COVID semuanya berubah. Jadi saya punya namanya TSA Pre, jadi itu harus apply. Yang kedua ada lagi namanya Global Entry, itu untuk international arrival. Jadi international arrival kita nggak perlu lagi lewatin imigrasi orangnya, pakai mesin langsung gitu, udah security check. Pokoknya mereka bisa tahu lah kita ngapain aja, berbuat yang nggak bener juga mereka tahu. Nah ini salah satu lainnya yang TSA Pre. Sudah di gate A22, ini displaynya modern ya, karena ini terminalnya baru di expand juga yang baru. So here is the aircraft. Ini Boeing 737-900. So masih inget dulu Max 8 ya, model-model mirip gini. Ingat saya ini yang sayapnya gini nih. Nah, speaking about Max 8, jadi dulu saya tuh lagi aktif travel tuh. Pada saat itu di ground itu kan sebelum COVID ya. Kan kecelakaan tuh, pertama Indonesia, kedua kalau nggak salah Ethiopia ya. Jadi Max 8 itu kan buatan Boeing ya. Boeing kan Amerika nggak mau dia grounded pesawatnya kan. Gengsi juga dong, karena mereka yakin pesawatnya nggak ada masalah, bagus gitu loh. Ya kalian bisa cari artikel lah kenapa Max 8 itu masalah, kan udah banyak, udah tahunan juga. So long story short, waktu itu presidennya Trump, dia nggak mau tuh grounded aircraft itu kan, jadi tetap jalan. Nah saya itu dulu proyeknya ada dua, satu di West, di Orange County namanya, di California, yang satu di Maryland di sebelah kanan, benar-benar ujung ke ujung. Setiap minggu mondar mandir ke setrika, antar ke kiri antar ke kanan. Nah most of the aircraft yang saya naikin itu Max 8, karena airline sini itu banyak sekali yang pakai pesawat Boeing. Mereka kalau bisa nggak usah pakai Airbus, bukan berarti nggak ada. Sama seperti airline-nya Eropa, mereka lebih pilih Airbus, nggak mau pakai Boeing. Nah itu bayangin tuh setiap minggu kayak gitu ya, ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedep gitu, karena we just never know what's gonna happen gitu kan. Kalau dua pesawat baru dua-duanya bisa jatuh begitu aja, chances it's gonna happen also in the United States kan. Jadi banyak yang bilang oh pilotnya nggak becus apa whatever the case might be. Akhirnya toh enaknya setelah seluruh airlines grounded, akhirnya Trump umumin oke, Max 8 grounded juga, dan semua pesawat yang lagi terbang begitu udah landing stop, nggak boleh lanjut lagi. Dan I was on one of those aircrafts, so waktu itu pulang ke Denver begitu udah mendarat udah nggak bisa lagi. Sudah sampai di Nashville, tadi di pesawat stuck hampir 1 jam di runway karena gate kita itu ada pesawat harusnya ke Atlanta tapi nggak berangkat. Penumpang udah masuk, koper udah masuk, tau nggak kenapa? Pilotnya telat. What the heck man, 1 jam. Ternyata airportnya gede juga. Tadi itu ya yang menuju gate lah ya, agak krem gitu, sempit. Nah ini main hall-nya kayaknya nih. Sepertinya baru airportnya. Fasilitas berikutnya yang didapat itu rental car. Di booking nih kan saya ada bahas ya, jadi nggak semua customer tuh tergantung project ya, nggak setiap orang tuh selalu dapat 1 mobil, tapi kebanyakan projectnya selama ini 1 orang dapat 1 mobil, walaupun arrivalnya misalnya sama dari kota yang sama gitu ya. Jadi mereka kasih kebebasan konsultan, misalnya kalau mau pergi, mau makan, mau apa gitu, jadi nggak tergantung orang lain. Nah sekarang ini saya lagi ngantri di rental car Avis. Lihat antriannya kayak begini. Saya ini member Hertz sebenarnya. Avis ini baru, jadi nggak bisa langsung ngambil mobil, harus nunggu di sini. Kalau kita lihat ini,
Kalau Avis preferred, jadi dia udah bisa verify kita punya ID, bisa langsung ngambil mobil. Ini nggak bisa, kebuang lagi waktu. Ya apa boleh buat lah, ngantrinya panjang lagi nih. Setengah jam urusan rental car. So ini yang kalian lihat nih, parkiran ini bukan parkiran mobil penumpang, ini parkiran rental car. Sampai ke sini. Jadi ini modelnya building. Terus dia ada assignment, lantai 1 perusahaan apa, lantai 2 perusahaan apa, lantai 3 perusahaan apa. Avis lantai 2. Nah, sampai lantai 2. Nah, ini ya moga-moga kelihatan besarnya nih ya. Saya nih ada di F Fox Road 5. Ini hanya 2 perusahaan nih, Avis sama Budget. Oh ini F mungkin yang sini kali. Wait a minute. Oh ini dia F5. Oh Mazda CX-5 yang Carbon Edition di rental juga. Nah ini dia, dapat Chrysler Pacifica, pelatnya Florida. Jadi di sini tuh umum orang sewa mobil dari satu kota, beda state, balikin di mana. Ini kenapa saya sewa van, karena project team membernya tuh ada 4 orang. Ini mobil kayaknya nggak ada di Indonesia nih. Kali ini tinggal di namanya Hotel Fraye. Ini grupnya Hilton, saya juga nggak pernah dengar. Ini hotel bagus. Jadi ini ada di midtownnya Nashville. Terus parkir hanya bisa valet di sini. Tahu berapa per malam? 48 US dollar. 500 kali 15 saja ya, 750 ribu. Nah ini lobbynya nih. Hotelnya nggak gede sih, cuma bagus. Ini tempat duduknya. Di sini kebanyakan saya perhatiin tamunya bisnis. Terus itu concierge. Ini tempat duduknya juga sepi, nggak ada orang. Nah, ini ada restoran, ada cafe kalau mau nongkrong. Nah itu masuk ke lift untuk naik. Oh ya, di sini nih, ini urus sendiri. Jadi nggak ada bellboy gitu loh. Kalau kita mau turunin ke koper, kita parkir di situ kan. Ini kita ambil, bawa keluar, terus naikin sendiri, terus sudah selesai balikin lagi ke sini. Tenaga kerja mahal, Jack. Oke. Nah ini hallway-nya, saya ada di lantai 15, kamar 1524. Hotelnya bagus ini. So ini masuk, kaca besar, and then kamar mandinya besar. Saya seneng nih shower yang ada di atas nih. Terus bersih. Yalah, semalam kalau publish lihat 6 juta ini. So ini klosetnya. Biasa ada safe deposit box, ada apa gelas untuk es, ada coffee maker. Saya minta yang 1 king, ternyata habis. Dapatnya 2 queen yang nggak ada siapa-siapa juga, sendiri aja. So it's a nice hotel actually. Oh, welcome Hendra, Hilton Honors member. Oke, thank you. Nah ini ada meja kerja. Ini view-nya hadap ke jalan nih, Broadway namanya. Kotanya sih lumayan sih. Tadi sempet jalan, ini sebelah apartemen kalau nggak salah. Jadi ini adanya di midtown, bukan downtown, deket ke downtown. Nah kantor customer saya itu katanya cuma 5 menit dari sini. Oh sayang nih, covernya hilang, pecah mungkin tuh. Oke lah ya. Ini hotel, persis di bawahnya sebelah ini ada fried chicken. Ramai sekali. Tadi lewatin sih, ternyata orang kantor bilang memang enak tempat ini. Nah
Nah, ini downtownnya Nashville. So kalau kalian Google akan ngelihat Nashville itu adalah music city. Jadi banyak sekali yang urusannya dengan musik lah. Di sini banyak recording studio juga. So now I'm here. My project team member and myself are getting dinner. By the way, ini ada Apple Store di sini. Ini punyanya Apple. So hari ini Apple baru keluarin iPhone 15. Trip udah selesai, sekarang saya harus expense itu reimburse ya, kita tagih ke kantor itu pakai SAP Concur juga. Jadi di sini Anda bisa lihat nih 4 hari 2.163. Nah, kalau kita lihat detailnya itu ada portion ke employee, ke diri saya, ada yang masuk ke American Express. Jadi ini untuk tagihan yang dipakai kayak misalnya pesawat, rental car, hotel, kita harus pakai kredit card kantor. Nah, yang employee ini apa? Itu untuk biaya dari rumah saya ke airport, karena di sini dihitungnya itu per miles. Per miles itu dapat berapa US dollar. Plus allowance itu ya kita bisa bilang uang makan lah ya. Mau beli sikat gigi kayak, mau beli shampoo kayak, itu nggak diurus sama mereka. Nah, 4 hari ini kelihatannya besar ya. Ya, memang kelihatannya besar nih. Sekarang saya sort berdasarkan kategori nih. Jadi di sini saya dapat 79 US dollar per hari. Remember, kita kalau pergi gitu kebanyakan kita makan keluar pasti ya, sama coworker, sama project team member, sama customer. Itu tidak murah. Jadi jangan bilang ini bisa bayarin makan satu kampung di Indonesia. Bener. Tapi ingat, di sini income gede, expenses juga gede. Anda bisa lihat di depan tadi foto, makan itu average per orang ya, makan siang ya, bisa 20 sampai 25 bahkan 30 dolar. Makan malam juga sama. Jadi dapat 79 tuh sebenarnya nggak gede-gede banget. Jadi bottom line is, consulting di negara maju, contohnya di Amerika itu nggak murah. Makanya COVID merubah segalanya. Sekarang customer care itu kebanyakan pengennya remote. Karena apa? Mereka save money dari sini. Expense ini satu orang loh. Memang saya ada rental car, karena rental car itu nggak semua team member dapat. Saya sewa mobil, udah dilihat di depan kan, bisa pakai rame-rame. Tapi kalau rental car saya buang pun, itu potong 300, masih mahal 1.900-an kira-kira. 1.800-an. Jadi it's not cheap. Kali kita pukul rata aja ya. Anggap satu orang nih misalnya 1.750 aja. Kita tuh kemarin satu project team member itu untuk tim inti itu 5 orang. Berarti setiap minggu kita ngecas segini ke customer. Itu di luar consulting fee ke customer, di luar license untuk software yang kita jual. Oke, so hopefully ini bermanfaat. So thank you for watching. See you again in the next video. Bye bye.